Oke, so hello viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan hari ini tadi pihak LTMPT udah live streaming lagi untuk informasi yang diberikan mengenai seleksi penerimaan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNM, SBM, dan seleksi mandiri. Nah, sebenarnya udah nggak kerasa ya, tinggal dikit lagi kalian bisa tahu kalian bisa masuk PTN atau enggak. Di bulan Februari kalian udah bisa daftar SNMPTN, di bulan Maret udah pengumuman SNMPTN, di bulan Aprilnya udah mulai SBMPTN, dan seterusnya tuh tinggal berjalannya waktu, itu akan kerasa cepat banget. Kalian akan tahu kalian bisa masuk PTN atau enggak. Nah, sebenarnya ada hal-hal yang menurut aku sangat penting untuk disampaikan dan mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi diri kalian. Pertanyaan-pertanyaan dari sebenarnya nilai gue yang segini tuh bisa lulus nggak ya di PTN dan jurusan yang gue inginkan. Yang pertama, UTBK tinggal 3 bulan lagi. Gue bisa mempersiapkan diri atau bisa belajar buat ngejar nggak ya? Yang ketiga, mendingan belajar TPS atau TKA dulu. Dan yang keempat, gue bisa lulus nggak di PTN tahun ini? Mungkin itu adalah beberapa pertanyaan yang sering terlintas dalam diri kalian untuk kalian pejuang PTN. Dan tadi sebenarnya ada hal-hal penting yang menurut aku bagus banget sih dari pihak LTMPT. Nah, jadi proses seleksi masuk itu kan ada 3, SNM, SBM, sama seleksi mandiri. Nah, tadi diketahui SNM itu minimal 20%, SBM minimal 40%, dan mandiri maksimal 20%. Nah, dari SNM terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, kan pihak LTMPT sudah ngasih kuota nih buat sekolah kalian tuh bisa masuk atau enggak. Jadi sekolah akan nentuin siswa mana aja yang bisa masuk ke SNMPTN. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalau memang kalian dapat kuotanya untuk bisa masuk SNMPTN, kalian harus tanya lagi sama diri kalian. Kalian benar-benar mau ngambil kesempatan itu atau enggak? Kalau misalnya kalian mau masuk sekolah kedinasan, tapi kalian dapat kuota SNMPTN, aku sangat menyarankan mendingan kalian fokus ke kedinasan aja. Dibandingkan kalian dapat SNM, terus kalian ngerasa nggak cocok sama jurusannya, dan kalian udah nggak bisa untuk ikut UTBK dan sekolah kedinasan lagi. Which is STAN ya, yang udah fix banget itu STAN. Yang kedua, ini berhubungan dengan UTBK dan seleksi mandiri. Jadi gini teman-teman, ini udah waktunya dikit lagi. Aku cuma mau ngasih reminder aja, sebenarnya banyak banget orang yang akan berharap sama kalian. Yang bangga ketika kalian lulus PTN itu juga akan banyak nantinya, kalau memang kalian bisa mewujudkannya itu. Kak, mendingan belajar TPS atau TKA dulu. Aku sudah sering bilang, mendingan belajar TPS dulu. Karena bobot TPS itu biasanya lebih besar, sekitar 60%, TKA-nya 40%. Tapi teman-teman juga jangan terlena, oh aku mau belajar TPS dulu. Serius banget sama TPS sampai TKA-nya nggak disentuh. Dan mereka nanya, Kak dalam waktu 3 bulan ini bisa nggak ngejarnya? Bisa, selalu yakin sama diri kalian bisa untuk ngejar materi-materi yang ada. Dan aku mau kasih tahu, kesalahan-kesalahan apa yang bisa ngebuat kalian gak lulus PTN. Pertama adalah kalian gak punya tujuan yang jelas. Seperti yang tadi aku bilang, tetapkan dalam diri kalian, dalam hati kalian mau masuk mana. Jurusannya, univnya. Yang penting kalian udah punya target paling tinggi dulu, kaliannya mau apa. Aku labil Kak, mau sekolah kedinasan, atau aku mau masuk PTN, mana aja deh. Kalau kalian labil, motivasi kalian buat belajar juga gak akan sebesar itu. Yang kedua, banyak orang-orang yang mimpinya tinggi banget, mau masuk PTN favorit, ITB, UI, UGM, UNIR, Undip, UB, dan PTN-PTN yang lain, tapi usahanya gak ada. Ya sama aja bohong dong, sebesar-besarnya mimpi kalian, kalau gak ada usahanya ya nothing, kalian gak akan bisa mencapai hal itu gitu. Yang ketiga adalah belajar gak sesuai konsep. Jadi sebenarnya untuk ngerjain soal TPS atau misalnya TKA, itu ada sebenarnya cara cepatnya kayak gimana. Ini saran dari aku, coba usahakan jangan belajar cara cepatnya aja, tapi belajar konsepnya dulu aja. Kak, konsepnya ribet, mendingan cara cepat. Iya, emang ribet. Cuma nanti kalau soalnya dibolak-balik, kalian jadi bisa untuk ngerjainnya. Yang keempat, belum menjadikan belajar sebagai prioritas. Yang sering mendistraksi teman-teman apa? Nonton film, nonton Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, atau apapun itu. Ingat, orang sukses itu ditentukan dari pentingnya kegiatan yang dilakukan dan waktunya yang digunakan. Lalu memprioritaskan hal-hal yang penting di waktu yang tidak mendesak, itu berarti kalian probabilitasnya lebih tinggi untuk bisa lulus masuk PTN. Yang kelima, gampang banget nyerah. Nggak cuman kalian aja yang kalau ngelihat soal susah kayak jadi insecure atau jadi kayak ngerasa aduh gue bisa nggak ya ngerjain. Gak apa-apa teman-teman kalau merasa nggak bisa ngerjain, keep dulu aja, coba lagi latihan. Kalau nggak ketemu, coba cari referensi, tanya guru, coba cari di internet, ini cara jawabnya gimana. Jangan mudah nyerah karena ini baru awal kalian mau masuk PTN. Pas kalian di univnya itu bakal lebih berat lagi dengan soal-soal yang mungkin gak bisa dijawab, harus diskusi, dan harus cari jalan keluarnya.
Jadi kalau kalian bisa mengatasi hal ini, nanti ketika kalian udah kuliah, itu kalian juga bisa untuk menjawab hal-hal yang sebenarnya belum terjawab dengan sangat baik. Nah yang keenam adalah kalian gak punya target. Coba kalau emang kalian mau FKUI, mau stay ITB, coba lihat UTBK tahun lalu berapa. Terus lihat TO kalian udah berapa, udah setara atau belum. Kalau belum setara, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan biar setara. Lihat juga bobotnya, oh mau stay ITB, matematikanya bagus nggak, fisikanya bagus nggak, TPS-nya bagus nggak, karena itu akan mempengaruhi menurut aku pribadi. Kalau mau FK, biologinya bagus nggak, kimianya bagus nggak, TPS-nya bagus nggak. Jadi kalian juga harus tahu jurusan apa yang membutuhkan bobot tertentu di subtesnya. Itu adalah beberapa tips yang bisa aku kasih, kesalahan-kesalahan yang sering banget dikeluarkan bagi mereka yang tidak lulus PTN. Jadi kalau kalian mau lulus PTN, aku saranin coba minimalisir kesalahan-kesalahan yang tadi sudah aku sebutkan. Kalau kalian bisa meminimalisirnya, aku yakin banget peluang kalian untuk lulus PTN juga akan semakin besar. Oke, mungkin cukup aja segitu dari aku. Thank you banget yang nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya. Dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys. Bye.